Wanita ini punya wajah yang bisa memikat seluruh dunia. Tapi, yang ada di pikirannya hanyalah menghasilkan uang, sebagai putri tertua. Dari sebuah grup bisnis terkemuka, dialah yang paling pantas untuk menjadi pewaris. Dia hanya perlu memenuhi satu syarat. Menikah, tapi tak disangka-sangka. Kekasihnya selama 9 tahun sejak masa kecil direbut oleh adiknya sendiri, demi mewarisi bisnis keluarga dan membangun kerajaan bisnisnya. Dia memutuskan untuk mencari seorang suami yang tinggi, tampan, mendukung karirnya, dan sederhana, agar pria itu tidak mengganggu usahanya mencari uang. Dan dia benar-benar menemukan seseorang namanya adalah Sofia, putri dari orang terkaya di wilayah selatan, dengan bakat bisnis yang luar biasa. Dia pikir dia bisa berjalan mulus ke altar pernikahan bersama kekasihnya Gail dan berhasil mewarisi kekayaan keluarga. Namun, saat Gail kembali dari perjalanan bisnisnya hari ini, pria itu bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya. Gail selalu menjadi mitra bisnisnya yang paling terpercaya. Jadi Sofia selalu memberinya banyak tugas pekerjaan. Tapi kali ini, saat dia mengatur perjalanan bisnis untuk Gail, dia tidak sengaja mengetahui kalau Gail mampir ke kota tertentu. Yang terpenting adalah, kota itu terkenal dengan berliannya Sofia langsung sadar bahwa Gail kemungkinan besar akan melamarnya hari ini. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengesampingkan pekerjaan sehari-harinya dan berdandan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya luar biasa. Saat mereka bertemu, pandangan Gail tidak pernah lepas darinya. Tepat ketika Sofia merasa yakin, berpikir bahwa pria itu akan melamarnya. Gail tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin, sambil mengatakan kalau dia ingin meminta pendapatnya. Sofia membeku seketika cincin itu bukan untuknya. Dengan keadaan seperti ini, dia hanya bisa menahan tangis, mengomentarinya, dan memberikan beberapa saran. Mendengar itu, Gail tersenyum, mengatakan kalau gadis itu pasti akan menyukainya. Seketika itu juga, dunia Sofia runtuh kekasihnya. Ternyata akan melamar adiknya sendiri. Saat kembali ke kamarnya, Sofia terlihat murung, tapi dia tidak sedang meratapi hubungannya dengan pria brengsek itu. Sebenarnya, dia merasa karirnya sedang terhambat. Pelayannya, Jessica, dengan geram membelanya. Nona, pria brengsek itu jelas-jelas sudah melamar. Nona 3 tahun yang lalu. Bagaimana bisa dia jatuh cinta dengan orang lain? Bukankah dia bilang hanya Nona yang ada di matanya, dan dia tidak akan menikah dengan siapapun selain Nona? Tapi bagi Sofia, bahkan jika bisa mengulang waktu, dia tetap tidak akan menerima lamaran. Gail, lagi pula, 3 tahun yang lalu, dia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk memperebutkan hak waris. Jadi dia tidak punya waktu untuk percintaan. Dia ingat saat itu dia menghibur Gail, mengatakan bahwa jika pria itu tulus, dia bisa kembali untuk menyatakan perasaannya 3 tahun lagi. Jika perasaannya tidak berubah sampai saat itu, mereka akan menikah. Tapi Sofia tidak pernah menyangka keadaannya akan menjadi seperti ini, di mana pria itu malah jatuh cinta pada adiknya sendiri. Meskipun dia telah dikhianati oleh adiknya sendiri, Sofia tetap harus memprioritaskan pekerjaannya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah adiknya, Ella, yang datang untuk mencarinya. Dia mengintip dari balik pintu, terlihat begitu polos dan lugu, dan begitu masuk, dia langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelum Sofia sempat bereaksi, Ella tiba-tiba menjadi emosional. Kakak, kau pasti sangat marah. Aku juga tidak menyangka Gail akan menyukaiku. Ini semua salahku, asalkan kakak bisa tenang. Sebelum dia selesai bicara, Sofia memotong dengan dingin. Aku tidak bisa tenang, kau boleh pergi. Lalu dia mengangkat dokumen di tangannya, menandakan kalau dia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia mau lanjut bicara, tapi Sofia memotongnya lagi. Kita bicara besok saja. Kalau kamu bisa bangun sebelum aku berangkat pagi. Dia jadi cemas. Tapi Sofia mengabaikannya dan langsung bertanya pada Jessica untuk mendengarkannya. Kembali ke kamarnya. Tepat saat Sofia berencana melanjutkan pekerjaannya, dia menyadari jendelanya seperti mengeluarkan berbagai suara aneh. Detik berikutnya, jendela itu terbuka dan seorang pria tiba-tiba muncul. Itu adalah adik tiri laki-lakinya, Caden, yang juga satu-satunya putra di keluarga itu. Saat pertama kali dia bertemu dengannya, anak itu berlumuran darah sambil dipapah oleh kepala pelayan. Dan hal pertama yang dia katakan saat melihatnya adalah, "Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak tertarik pada uang atau posisi pewaris." Melihatnya terluka dan lemah, dia merasa kasihan dan menamainya.
Kaden. Kaden pun tumbuh di bawah perlindungannya dan dia menempatkannya untuk mengurus bisnis rahasia grup perusahaan yang disebut sebagai bisnis rahasia. Sebenarnya, tugasnya adalah untuk membereskan para parasit yang gila uang itu. Kaden datang malam ini untuk melaporkan hasil kerjanya. Sofia harus mengakui kemampuan bisnis adiknya itu memang sangat hebat. Tepat saat dia bersiap untuk melanjutkan membaca dokumen, Kaden tiba-tiba berkata, "Aku dengar Gel jatuh cinta pada orang lain." Sofia tertegun dan sebelum dia sempat menjawab, ekspresi Kaden menjadi gelap. "Apa kau mau aku menyingkirkannya untukmu? Katakan saja, dan aku akan membunuhnya." Dari matanya, Sofia bisa tahu kalau dia serius. Terakhir kali dia melihat Kaden dengan ekspresi seperti itu adalah saat di sebuah pesta, ketika dia sedang dipermalukan di depan umum oleh seorang pria. Setelah itu, dia dengar lengan pria itu menjadi lumpuh. Tapi apakah itu ulah Kaden? Masih menjadi misteri. Lagi pula, Kaden tidak pernah melaporkan hal-hal semacam itu padanya. Jadi, mendengar dia ingin membunuh Gel, Sofia dengan cepat menghentikannya. Tidak perlu, Gel masih berguna. Dan aku tidak memberimu izin untuk membunuhnya. Jadi lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Kaden mendengus dingin. Lalu, kenapa kau berpura-pura? Tidak tahu kalau dia itu wanita jahat. Padahal kau jelas-jelas tahu. Mendengar itu, ekspresi Sofia berubah dan nadanya menjadi dingin. Jaga bicaramu Kaden tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berbalik menatapnya dalam-dalam. Lalu melompat dari ambang jendela dan menghilang di telan malam. Sofia bersandar di ambang jendela dan tenggelam dalam kenangan. Sebenarnya, dia telah bereinkarnasi ke dunia ini. Dan alasan mengapa dia begitu terobsesi mencari uang adalah karena dia takut akan kemiskinan di kehidupan sebelumnya. Dia berhasil masuk ke universitas bergengsi, tapi tidak mampu membayar dan terpaksa putus kuliah. Dia bekerja mati-matian, berpikir kalau dia bisa mengubah nasibnya, hanya untuk melihat pencapaiannya, direbut dengan mudah oleh seorang gadis kaya yang masuk lewat jalur orang dalam. Dia merasa marah, tidak adil, dan geram, lalu menuntut penjelasan. Bukannya mendapat jawaban, dia malah menerima cemoohan dari gadis kaya itu. "Ya, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja orang tuamu sendiri." Malam itu, dia mabuk dan berteriak-teriak di tepi danau. Dia juga ingin merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai orang kaya, memperebutkan warisan, dan menghadapi orang lain dengan penuh percaya diri. Tapi, saking bersemangatnya, dia terpeleset dan langsung jatuh ke danau. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah menjadi bayi yang baru lahir awalnya. Dia pikir ini hanya mimpi dan berusaha keras untuk bangun. Tapi saat melihat cincin di tangan ayahnya, dia langsung membeku. Itu adalah cincin yang dia lihat di sebuah novel beberapa hari yang lalu. Dia mengingatnya dengan sangat jelas, karena buku itu menggambarkannya dengan begitu detail sampai sulit untuk dilupakan. Saat itulah, dia akhirnya percaya bahwa dia telah bertransmigrasi ke dalam sebuah novel di mana ayahnya tak lain adalah pria terkaya di wilayah selatan, Count Sergio, kepala keluarga Sergio. Ya, di IA akhirnya menjadi orang kaya generasi kedua. Sofia sangat berdedikasi, belajar setidaknya 20 jam sehari, mengikuti kelas tanpa henti. Sampai-sampai pelayannya tidak tahan dan menyuruhnya beristirahat. Sofia tersenyum manis, mengatakan bahwa dia lebih suka belajar daripada apapun. Kehidupan ini mewujudkan mimpi terliarnya di kehidupan sebelumnya. Jadi, memiliki kesempatan langka untuk menjalaninya. Dia harus menghargainya. Dalam kehidupan ini, ibunya meninggal lebih awal dan ayahnya bekerja di luar sepanjang tahun. Jadi, dia sering sendirian di rumah, hal yang membuatnya semakin mencintai kehidupan ini. Namun, pada usia 11 tahun, dia menghadapi kemunduran besar pertamanya dalam hidup. Sang antagonis pun muncul. Dalam karya aslinya, dia sebenarnya adalah protagonis wanita pada awalnya. Sayangnya, meskipun mencoba menampilkan kehadirannya sebagai ikon pengampunan dan ketekunan, para pembaca mengeluh kalau itu seperti dipaksa menelan ubi jalar yang bikin seret. Sementara itu, teman si antagonis, Chloe, muncul. Chloe langsung memikat hati para pembaca begitu dia muncul. Semua orang berpikir bahwa Chloe memiliki kualitas protagonis wanita sejati. Menghadapi keluhan dari para pembaca, sang penulis harus menyerah pada keinginan pembaca dan mengganti protagonis wanita. Si protagonis asli diturunkan menjadi karakter pendukung. Bahkan, tindakan-tindakan baiknya di masa lalu ditafsirkan ulang dengan jahat. Selain itu,
pengembangan karakternya mulai berubah, bertransformasi secara drastis dari seorang gadis lugu menjadi antagonis utama. Alasan mengapa Sofia bisa terus mentolerir si antagonis dan membiarkannya membuat masalah adalah karena Sofia tahu betul isi novelnya. Dia tahu bahwa si antagonis akan meninggal karena penyakit parah pada usia 20 tahun. Awalnya, Sofia merasa kasihan, sayang sekali. Seorang protagonis wanita yang sempurna harus berakhir seperti itu. Jadi, Sofia bahkan berencana untuk mencoba membantu si antagonis mengubah takdirnya. Tapi pada akhirnya, dia tetap menempuh jalan kejahatan. Pada usia 10 tahun, dia menuduh seorang pelayan yang tidak disukainya sebagai pencuri dan membuatnya diusir. Pada usia 12 tahun, dia memimpin aksi perundungan di sekolah. Dan bahkan, Kaiden kecil hampir mati beberapa kali. Karenanya, setiap kali Sofia mencoba mengoreksinya, sesuatu yang buruk terjadi pada grup bisnis keluarganya. Seiring waktu, Sofia tidak mau lagi membuang waktu dan energi untuknya. Tapi dia tetap akan memenuhi tugasnya sebagai kakak perempuan. Sekarang, kurang dari 1 tahun sebelum kematian si antagonis. Jadi, ketika dia tahu bahwa Gale dan gadis itu bersama, Sofia tidak merasakan gejolak emosi dan bahkan bisa dengan tenang membantu membereskan kekacauan itu. Keesokan harinya, di pesta perjamuan seperti biasa, para wanita bangsawan menjadikan Sofia sebagai bahan gosip. Bagaimanapun, sebagai seorang wanita, Sofia memiliki peluang besar untuk menjadi pewaris grup bisnis terbesar di wilayah selatan. Tentu saja, ini membangkitkan rasa iri dan dengki dari banyak orang. Hal itu mengundang kecemburuan dan kebencian dari banyak orang. Mereka tidak menyadari bahwa Sofia sudah muncul di belakang mereka. Dia tersenyum dan secara aktif menyapa para wanita bangsawan. Jessica menatap mereka dengan tajam. Setiap kali menghadiri perjamuan, orang-orang ini selalu membicarakan nonanya di belakang. Sekarang, mereka begitu tidak tahu malu di pesta yang diadakan oleh nonanya sendiri. Sungguh menyebalkan Sofia tidak pernah menganggap serius gosip-gosip ini. Tapi karena orang-orang ini berani menjelekannya di kandangnya sendiri, mereka tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kasar. Jessica merasa kasihan padanya. Berpikir bahwa Sofia harus mengkhawatirkan begitu banyak hal setiap hari dan pasti sangat lelah. Tapi Sofia tidak berpikir begitu. Bagaimanapun, dia sangat menikmati kehidupannya saat ini. Bahkan menikmati pertarungan dengan para wanita bangsawan di kalangan masyarakat kelas atas. Inilah kehidupan yang selalu dia impikan. Sampai dia melihat si antagonis dan Gale datang bersama ke pesta. Pemandangan itu tidak terlihat begitu mengganggu. Jessica tidak mengerti. Bagaimana Nona bisa begitu tenang? Padahal, Gale kan sudah pernah menyatakan perasaannya pada Nona sebelumnya. Sofia tersenyum canggung dan berkata, jika dia menerima semua pernyataan cinta, dia pasti sudah berpacaran dengan sebagian besar orang yang hadir. Alasan dia memilih Gale di antara begitu banyak orang hanyalah karena dia adalah pilihan terbaik untuk pernikahan politik. Lagi pula, siapa yang akan menolak pria tampan, kaya, dan mampu membantu mengelola bisnis grup? Komersial penolakannya terhadap pernyataan cinta pria itu 3 tahun yang lalu sebenarnya adalah sebuah ujian. Jika pria itu bisa tetap setia begitu lama, itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar bisa dipercaya. Tapi begitu Sofia mendengar Gale bermesraan dengan adiknya, pria itu langsung tereliminasi. Saat itu, si adik mendekat. Meskipun Sofia hanya menanggapinya dengan senyum basa-basi, dalam hatinya dia menjerit. Apa pasangan menjijikan itu harus membuat adegan yang begitu memalukan? Dia tidak mau menjadi pusat gosip, jadi dia berencana pergi ke balkon untuk mencari udara segar. Tanpa diduga, adiknya mengikutinya dari dekat. Maaf, aku sudah bilang pada Gale, kita seharusnya datang terpisah. Tapi dia bersikeras untuk datang bersama. Sofia menyela dan berkata bahwa dia sama sekali tidak marah. Dan itu benar. Semua yang terjadi kemarin memang terlalu mendadak. Dia hanya merasa itu konyol. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar ini belum tentu hal yang buruk. Entah adiknya bersama Gale, karena cemburu atau untuk memprovokasinya. Selama adiknya memusatkan perhatian pada Gale, dia tidak akan terus terobsesi dengan pemeran utama pria di buku itu, yang setidaknya bisa mencegahnya melangkah lebih jauh ke jalan kejahatan. Namun, adiknya terus saja meminta maaf. Sofia dengan sabar menghiburnya, mengatakan bahwa dia akan membantu mengatur pernikahan mereka saat ayah mereka kembali. Tapi adiknya menunjukkan ekspresi khawatir, mengatakan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sofia sudah malas bicara lebih banyak dan
mengusirnya dengan beberapa komentar basa-basi. Tapi Sofia menyadari para wanita bangsawan yang sebelumnya selalu mengelilinginya. Sekarang semuanya berkumpul di sisi adiknya. Jessica berkata bahwa si adik terlihat khawatir pada Sofia. Sofia hampir tertawa terbahak-bahak. Jika adiknya benar-benar mengkhawatirkannya, dia tidak akan datang ke sini. Lagi pula, perjamuan malam ini mengumpulkan seluruh elit dari wilayah selatan. Dan adiknya, seseorang yang sama sekali buta soal bisnis, tidak akan muncul di sini sambil bergandengan tangan dengan Gel. Jika dia punya sedikit saja rasa peduli, Sofia tiba-tiba termenung. Apa dia bersikap terlalu tenang? Haruskah dia bertindak lebih marah? Bagaimanapun juga, pacarnya direbut oleh adiknya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak bisa marah sedikit pun. Jadi, dia mulai berdiskusi dengan Jessica tentang ekspresi apa yang harus dia pasang saat keluar nanti. Tiba-tiba, terdengar suara tawa di samping mereka. Sofia langsung membeku dan mendapati bahwa pendatang baru itu adalah sepupunya. Meyer, dia selalu sangat tidak senang karena Sofia menjadi pewaris, menganggapnya sebagai musuh yang telah merebut haknya. Meyer bertanya dengan nada sedikit mengejek di suaranya. Jadi, sekarang kau tidak bisa menikah. Mungkin kau tidak tahu kalau hanya orang yang sudah menikah yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris keluarga Sergio. Berita itu menyambar Sofia seperti petir. Dia baru mengetahui aturan terkutuk ini sekarang, sejak lahir hingga saat ini. Dia telah bekerja keras untuk membentuk dirinya menjadi pewaris yang sempurna. Sekarang, dihadapkan pada kemungkinan kehilangannya. Dia benar-benar tidak akan menerima ini. Bahkan sebelum perjamuan berakhir, dia menemui kepala pelayan dan menuntut untuk tahu kenapa. Dia tidak pernah mendengar ayahnya menyebutkan aturan ini. Kepala pelayan memberitahunya bahwa sebagian besar pewaris keluarga Sergio secara tradisional melakukan pernikahan yang diatur, yaitu pernikahan politik selama upacara kedewasaan mereka. Tapi, saat dia menjalani upacara kedewasaannya, dia sedang jatuh cinta pada Tuan Gel. Jadi, sang Count melewatkan saja tahap itu, karena hampir semua orang saat itu mengira Nona Sofia akan menikah dengan Tuan Gel. Tapi tak disangka, Tuan Gel malah berakhir bersama Nona Ella. Kepala pelayan memberitahunya, sang Count mengirim surat beberapa hari yang lalu memerintahkan kita untuk mempersiapkan pernikahanmu. Dia akan kembali. Pernikahanmu dengan Tuan Gel akan dilangsungkan. Hanya dengan begitu statusmu sebagai pewaris bisa dipertahankan. Dan surat itu diserahkan kepadaku oleh Nona Ella. Mendengar itu, Sofia langsung mengerti. Ella pasti sudah membaca surat ayah lebih dulu, lalu mengincar Gel. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh adik perempuan yang tidak pernah ia anggap serius. Dan Ella jelas tidak hanya ingin merebut pasangan nikahnya. Dia bisa menerima Ella merebut Gel. Tapi dia tidak bisa menerima kehilangan status sahnya sebagai pewaris. Jessica menghiburnya. Nona, mohon tenanglah. Di mata sang Count adalah pewaris yang sebenarnya. Bagaimana mungkin beliau berubah pikiran hanya karena tradisi keluarga belaka. Tapi Sofia tahu ayahnya itu dingin dan kejam. Hanya memikirkan keuntungan. Jika dia tahu Gel direbut oleh Ella, dia hanya akan berkata, "Aku tidak menyangka Ella lebih mampu dari yang kubayangkan." Ayahnya tidak pernah terikat oleh moral dan tradisi. Dia membesarkannya sebagai pewaris, bukan karena dia adalah putri sah tertua, melainkan karena kemampuan dan pencapaiannya yang luar biasa. Maka ayahnya pasti akan berpikir bahwa dia tidak kompeten. Karena itu, Ella bisa merebut pasangan nikahnya, tapi dia sama sekali tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, dia akan mencari pasangan nikah lain. Asalkan dia menemukan seorang pria sebelum ayahnya kembali, yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih tampan dan lebih mampu dari Gel, dan sebaiknya yang berwibawa. Dan dia akan punya semua alasan untuk mengatakan pada ayahnya bahwa dia meninggalkan Gel demi seseorang yang lebih baik. Tapi saat dia mendaftar semua syaratnya, dia merasa putus asa, di mana dia bisa menemukan orang seperti itu. Jessica bercanda bahwa pria-pria sehebat itu mungkin hanya ada sebagai ksatria suci di katedral. Komentar itu langsung membuat Sofia mendapat ide cemerlang. Keesokan harinya, dia naik kereta kuda untuk mencari suaminya. Sofia penuh dengan tekad. Dia bahkan membawa sebuah peti penuh batangan emas sebagai mahar untuk menunda kepulangan ayahnya. Dia bahkan mempertimbangkan meminta Kaden untuk membantu meledakkan jembatan yang harus dilewati ayahnya untuk kembali. Jessica menyarankan akan lebih baik jika Tuan Kaden saja yang membantu mencarikan pasangan nikah. Sofia pikir Jessica terlalu naif. Jika dia membiarkan Kaden membantu mencari pasangan nikah,
Apakah dia akan membawa seseorang dalam keadaan hidup saja masih diragukan. Kayden itu sangat sensitif dalam hal yang menyangkut orang-orang di sekitarnya. Setiap kali dia membuat permintaan yang melibatkan orang lain, Kayden hanya bertanya bagaimana dia ingin orang itu mati. Namun, Kayden, yang terlihat ganas bagi orang luar, baginya terlihat seperti anjing serigala yang patuh. Dia tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Kayden. Dia mendengar bahwa sebelum datang ke kediaman, Kayden telah dianiaya oleh ibu kandungnya. Dia tidak pernah menyangka Kayden akan tumbuh begitu sehat di bawah perawatannya. Dia benar-benar punya kemampuan bisnis yang hebat, karena dia menangani semua hal yang ditugaskan olehnya dengan sempurna. Alasan mengapa organisasi-organisasi bawah tanah di dunia bisnis tidak berani mendekati grup komersial Uden adalah karena Kayden, kaisar dunia bawah. Tapi sekarang, Sofia lebih khawatir tentang di mana calon suaminya berada. Tujuan mereka adalah katedral terbesar di wilayah selatan, sebagai pilar spiritual rakyat kekaisaran. Banyak rakyat biasa pergi ke sana untuk beribadah setiap tahun. Saat berdoa, setiap orang meminta hal yang berbeda. Ada yang meminta keselamatan, yang lain meminta kekayaan. Hanya Sofia yang berdoa meminta suami. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa yakin untuk mencari pasangan nikah di katedral. Lagi pula, seseorang yang mau berlatih di katedral, yang latar belakang keluarga, identitas, kekuatan, dan potensinya diselidiki secara menyeluruh. Hanya mereka yang memenuhi semua persyaratan ini yang bisa menjadi ksatria suci. Selain itu, ksatria suci pada dasarnya adalah orang suci, jadi mereka mungkin tidak memiliki hasrat duniawi. Pasangan seperti itu akan sempurna. Tak lama kemudian, kereta kuda tiba di pintu masuk katedral. Kusir bertanya pada Sofia, apakah dia ingin masuk sekarang? Dia menyuruh kusir untuk menunggu beberapa detik. Lalu dia membuka peti dan mulai mengobrak-abriknya. Jessica menjadi ketakutan dan bertanya, apakah dia berniat menyuap penjaga pintu? Tentu saja tidak. Kali ini, dia di sini bukan untuk memberi uang, tapi untuk menagihnya. Sesuai aturan katedral, mereka dihentikan di aula utama begitu masuk. Saat mereka bilang ingin bertemu Uskup Agung, penjaga pintu langsung menolak. Katanya, tidak ada yang bisa bertemu Uskup Agung tanpa janji temu. Jadi, Sofia harus maju untuk bernegosiasi sendiri. Tepat saat mereka menemui jalan buntu, Wakil Uskup Agung muncul. Sofia tersenyum lebar, mengatakan dia di sana bukan mewakili sang kaun, tapi berkunjung sebagai pewaris grup dagang Udin. Ekspresi Wakil Uskup Agung berubah mendengarnya. Ini bukan pertanda baik. Dia harus menyingkirkannya dengan cepat. Namun, Sofia sudah mulai berjalan-jalan. Ini sangat indah di sini. Pasti nyaman sekali tinggal di sini. Wakil Uskup Agung bergegas menyusulnya, sambil berkata, bahkan untuk tinggal di katedral pun harus mengikuti aturan. Ini benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Dia bilang, grup dagang Udin punya aturan serupa. Dalam kondisi apapun, kami tidak memberikan bantuan gratis kepada orang asing tanpa alasan, kecuali untuk para pendeta dari katedral. Dia menunjukkan dua faktur, yang menunjukkan catatan para pendeta katedral yang menginap di hotel milik grup dagang Udin. Sofia tersenyum manis, sambil berkata, meskipun grup dagang mereka telah merugi cukup besar, mereka dengan tulus memperlakukan tamu dari jauh seperti keluarga. Wakil Uskup Agung jelas-jelas gelisah. Terus terang, Sofia bisa memikirkan cara ini berkat ayahnya. Saat dia bertanya kenapa ayahnya menawarkan penginapan hotel gratis untuk para pendeta, ayahnya hanya bilang bahwa kau akan menuai apa yang kau tanam. Aku tidak akan mengganggu lama-lama. Dan akan segera pergi setelah berbicara dengan Uskup Agung. Wakil Uskup Agung terlihat sangat khawatir. Sofia berpura-pura sangat terkejut. Pakaian yang Anda kenakan ini sepertinya terbuat dari kain, yang disediakan oleh grup dagang kami. Sangat cocok dengan Anda. Tak mampu menahan serangannya. Wakil Uskup Agung terhuyung-huyung dan memegang pilar di dekatnya. Detik berikutnya, suara Sofia terdengar lagi. Pilar yang sedang Anda sandari itu juga disumbangkan oleh keluarga kami. Kebetulan sekali patung ini. Aku pribadi yang memilih warna batu itu benar-benar kalah. Wakil Uskup Agung hanya bisa memberitahunya. Uskup Agung tidak ada di sini sekarang. Jadi Anda tidak akan bisa menemuinya, meskipun Anda pergi ke sana. Dan Sofia melanjutkan, seolah tidak mendengar apa yang dia katakan. Tulisan di atas patung itu dipesan secara pribadi olehku, meskipun melebur 1 ton emas sekaligus telah mengganggu operasional. Normal grup dagang, tapi aku tetap sangat tersentuh oleh kata-kata itu. Selama kau melihat dengan matamu sendiri, kau pasti akan menemukan jawabannya.
tak mampu menahan gempurannya. Wakil Uskup Agung hanya bisa mengulangi dengan tegas. Uskup Agung tidak ada di sini. Melihat bahwa tujuannya tercapai. Sofia menjawab, tidak apa-apa bertemu orang lain. Wakil Uskup Agung ingin menangis, tapi hanya bisa menyerah dan mengingatkannya. Untuk tidak memberitahu siapapun apa yang dia lihat atau dengar di dalam. Sofia langsung setuju. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun di dunia bisnis, sosok yang menakutkan sekali. Dia tidak menemukan Uskup Agung Adi di sana. Jadi dia diberitahu kalau dia baru boleh masuk setelah mendengarkan lebih dari 50 aturan. Sofia langsung lemas mendengarnya, dan buru-buru memberi isyarat pada Jessica untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara dia sendiri berbalik dan menyelinap pergi. Tepat saat dia sampai di depan pintu. Pintu kayu itu terbuka dengan sendirinya. Sofia terheran-heran. Apa orang ini punya kekuatan suci? Keren sekali. Tapi setelah masuk, dia benar-benar terpana. Karena di dalam sangat gelap gulita. Dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Sofia hanya bisa memperkenalkan diri dalam kegelapan. Sebuah suara pria yang berat terdengar dari kegelapan. Tidak perlu terlalu formal. Dia membeku mendengarnya. Berpikir kalau suara itu terdengar sangat mudah. Suara pria itu terdengar lagi, menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan dengan datang ke sini. Sofia berpikir sejenak. Rasanya tidak sopan kalau langsung bilang ingin mencari pasangan nikah. Sebelum dia sempat menjawab, pria itu bertanya lagi, apa kau mau kekuasaan atau uang? Ayolah, dia itu pewaris dari grup bisnis terkemuka. Di wilayah selatan, mana mungkin dia kekurangan hal-hal seperti itu? Lalu, apa kau mau jadi lebih cantik? Sofia tertawa pelan. Kurasa aku tidak perlu jadi lebih cantik. Begitu dia selesai bicara, tirai terbuka dan cahaya menyilaukan masuk. Sofia merasa seakan-akan menjadi buta. Sosok samar muncul di depan matanya. Coba kulihat, kau memang tidak perlu jadi lebih cantik. Saat tatapan Sofia bertemu dengannya, dia merasa akan pingsan. Ya Tuhan, apa dewa benar-benar ada di katedral? Dia tampan sekali, melihat Sofia menatap lekat. Pria itu berpikir, apa cahaya mataharinya terlalu terik? Sofia cepat-cepat melambaikan tangan. Bilang, bukan begitu. Sambil berteriak dalam hati, itu karena kau yang terlalu bersinar. Sekarang, dia harus mencari tahu dulu siapa pria ini. Lalu, dia mengamati dan sadar. Ada tempat untuk menggantung pedang di pinggangnya. Jadi, dia bukan pendeta, tapi seorang ksatria suci. Meskipun ksatria suci punya kekuatan suci yang kuat, para pendeta lah yang biasanya mengelola katedral, memegang semua posisi penting. Kecuali satu orang, yaitu Komandan Ordo Ksatria Suci. Semakin lama Sofia menatapnya, semakin puas hatinya. Jadi, dia mulai memancing informasi lebih banyak, dan mengetahui kalau Ksatria Suci tampan ini usianya pas 6 tahun lebih tua. Masih lajang dan yang terpenting, dia tidak suka rambut pirang Sofia. Benar-benar terpikat. Nikah, nikah, nikah sekarang juga. Tapi, Adrian merespon seperti balok kayu, mengatakan kalau dia punya pertanyaan penting. Sebaiknya menunggu Uskup Agung. Katanya Uskup Agung akan kembali dalam 2 minggu. Sofia jelas tidak setuju. Tidak, itu kelamaan. Kau bisa membantuku lebih baik daripada Uskup Agung. Adrian bingung dan bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dengan datang ke katedral. Tadi Sofia khawatir bagaimana cara memulai pembicaraan. Tapi sekaranglah saatnya. Jadi, dia langsung menembak. Aku ingin kau jadi suamiku. Adrian membeku di tempat terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya sepertinya bisa mencerna ini. Dia bertanya pada Sofia, jadi kau melamar seseorang yang baru pertama kali kau temui? Sofia mengangguk. Tapi Adrian sangat terkejut. Karena mereka bahkan belum saling kenal. Sofia tersenyum. Bagaimana bisa kau bilang kita tidak saling kenal? Meskipun ini pertemuan pertama kita. Aku sudah memahamimu sepenuhnya. Lalu, dia memberikan deduksi akurat tentang semua yang dia amati setelah bertemu dengannya. Yang membuat Adrian terpana dan tidak bisa berkata-kata. Sofia bilang, kalau itu tidak cukup, mereka bisa saling mengenal secara bertahap. Adrian menatap serius wanita di hadapannya. Meskipun dia tidak tahu kenapa wanita ini melakukan ini. Ada satu hal yang dia yakini, bahwa dia sangat cerdas, tapi tidak tulus padanya. Sofia menghela napas dan menjelaskan niat serta alasannya. Ketika Adrian mengetahui bahwa pacarnya direbut oleh saudara perempuannya, dia bertanya, apakah saudara perempuannya itu berambut pirang? Sofia tidak menyangka dia begitu jeli. Lalu mengatakan kalau dia tidak menyalahkan dirinya sama sekali, karena dia tidak punya perasaan sungguhan pada mantan pacarnya. Lagi pula, dia biasanya
sangat sibuk dengan urusan kelompok dagang sehingga tidak punya waktu untuk romansa. Jadi, DIA hanya ingin menikah dengan seseorang yang juga sama-sama. Tidak punya ekspektasi pada cinta. Tapi Adrian tidak mengerti kenapa dia memilihnya. Sebenarnya, alasannya sederhana, yaitu karena dia merasa Adrian adalah tipe orang yang sama sepertinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mata yang dingin itu menatap seseorang dengan lembut. Adrian masih tidak mengerti hal ini, dengan kondisinya yang luar biasa. Banyak orang pasti sudah mengantre untuk menikahinya. Jadi, kenapa dia harus memilihnya? Sofia tidak menyangka kalau dia lebih keras kepala dari yang dibayangkan. Jadi DIA hanya bisa menggunakan kartu andalannya. Dia berjanji pada Adrian bahwa jika mereka bisa menikah, dia akan melakukan segala cara untuk memasukkannya ke istana kekaisaran. Mendengar ini, Adrian benar-benar membeku. Sofia tersenyum penuh kemenangan. Lagi pula, pria berstatus manapun di wilayah selatan pasti ingin pergi ke ibu kota. Terutama pria yang begitu hebat, dia pasti tidak akan puas hanya tinggal di sini selamanya. Tapi di luar dugaan, Adrian menolaknya dengan tegas. Lalu dia berdiri untuk mengantarnya ke pintu keluar. Aku mengerti apa yang kau katakan. Kurasa aku sudah memenuhi tugasku sebagai tuan rumah. Kau boleh pergi. Sofia memintanya untuk mempertimbangkan lagi. Dia langsung bilang, tidak perlu. Aku tidak pernah mengubah keputusan yang sudah kuambil. Sofia terdiam selama beberapa detik. Lalu langsung berdiri, mengatakan bahwa dia mengerti maksudnya. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan langsung pergi. Sekarang giliran Adrian yang tertegun. Dia tidak menyangka dia akan pergi semudah itu. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan tawarannya. Tapi sejujurnya, dia sendiri tidak tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Tiba-tiba Sofia berhenti di pintu. Lalu berbalik dengan semangat. Bagaimana kalau aku menghias seluruh jalan dengan emas? Karena memakai bunga terlalu klise. Detik berikutnya, dia diusir tanpa ampun. Dan Jessica dengan cepat maju untuk menyambutnya. Dan Sofia tampaknya sudah siap untuk menyerah. Tepat saat, dia berbalik untuk pergi. Adrian memanggilnya kembali, mengatakan bahwa dia akan mengirim ksatria untuk mengawal mereka melewati katedral. Karena monster muncul saat bulan terbit. Kali ini giliran Sofia yang menolak. Dia berkata padanya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Setelah itu, dia menarik Jessica menjauh dari katedral. Jessica mengira nonanya akan pulang setelah ditolak, tapi Sofia sama sekali tidak berniat menyerah, karena dia masih punya rencana B. Sementara itu, Adrian yang hendak pergi, bertemu dengan pendeta agung yang sedang lewat. Yang diikuti oleh 2 orang, Adrian membeku saat melihat penampilan kedua orang itu. Lalu dia mendekati sang pendeta agung, dan bertanya siapa 2 orang yang menemaninya. Sang pendeta agung tersenyum, dan menjelaskan bahwa kedua gadis muda ini ada di sini untuk menjadi sukarelawan, di katedral. Lalu menyuruh mereka untuk menyapa Adrian. Gadis yang di depan maju mendekati Adrian. Rambut hitamnya sudah mengungkapkan identitasnya. Sofia melepas topinya. Mata merah mudanya bersinar jenaka. Senang bertemu dengan Anda. Kapten, nama saya Ruth. Ya, dia kembali untuk mencoba cara yang tulus. Sofia tidak secara khusus membutuhkan Adrian. Dia juga tidak jatuh cinta pada pandangan pertama. Pria itu hanya kebetulan memenuhi persyaratannya. Karena telah ditolak, dia memutuskan untuk berganti target. Apalagi waktunya sudah hampir habis. Dan katedral ini punya banyak pria yang memenuhi persyaratannya. Dia harus menemukan calon suami yang sempurna sebelum kembali ke rumah. Jessica khawatir dengan serikat dagang. Nona, semua orang pasti sedang menunggu kepulangan Anda. Sofia tersenyum manis. Biarkan saja mereka menunggu. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan calon suami untuknya sekarang. Selain itu, dia sudah mengurus urusan bisnis triwulan ini. Jika ada sesuatu yang mendesak, dia bisa langsung menanganinya. Lagi pula, dia cukup bisa diandalkan dalam pekerjaan. Namun, ini memang pertama kalinya. DIA mengesampingkan pekerjaan serikat dagang. Tapi, daripada mengkhawatirkan 2 hal sekaligus, lebih baik menyelesaikan satu masalah sepenuhnya dan menemukan suami untuk mengamankan posisi kepala keluarga. Itulah yang terpenting saat ini. Jika berhasil mewarisi posisi kepala keluarga, bahkan jika dia meninggal dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi setelah dia mengambil alih kekuasaan, dia akan dipandang sebagai penggantinya. Jadi dia benar-benar tidak bisa menyerahkan serikat dagang itu. Yang menentukan nasib hidupnya kepada wanita licik itu, apa yang menjadi miliknya harus tetap menjadi miliknya. Dari awal sampai akhir.
Terlebih lagi, dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia bisnis, kemampuannya untuk membaca orang sudah sangat hebat. Dia bisa merasakan bahwa Adrian sebenarnya sedikit goyah dan memihaknya. Namun, ada lebih banyak masalah dari yang dia bayangkan. Seorang pendeta wanita bernama Rebecca, yang berada di sisi pendeta agung wanita, terus-menerus menatapnya dengan tidak senang. Sejak dia datang sebagai sukarelawan, hampir semua orang di katedral mengenalinya sebagai putri sulung keluarga Sergio. Dan ini membuat Rebecca sangat tidak senang. Bagaimana bisa seorang pedagang yang hanya memikirkan keuntungan tinggal di katedral suci? Terlebih lagi, dia mendengar bahwa Sofia telah bertemu dengan Kapten Adrian sebelum menemui pendeta agung wanita. Jadi, dia yakin kalau Sofia pasti punya motif tersembunyi. Namun, pendeta agung wanita memilih untuk menerima Sofia. Karena menurutnya, bahkan orang yang paling duniawi yang kembali ke pelukan katedral adalah sesuatu yang berharga. Sementara itu, Jessica mengkhawatirkan situasi nonanya, karena Rebecca tampaknya sangat memusuhi mereka. Sofia sama sekali tidak peduli. Dia mengerti Rebecca, dan jika dia berada di posisi Rebecca, dia pasti akan mengikat orang-orang seperti mereka yang menyusup ke katedral dan memberikannya sebagai pakan elang. Lagi pula, Rebecca masih memberi mereka makanan. Pada saat ini, terdengar suara dari dekat. Itu adalah para ksatria suci yang sedang latihan pagi. Baik Sofia maupun Rebecca memperhatikannya dengan saksama. Lalu, seorang ksatria berambut merah muncul di samping mereka, mengaku sebagai wakil Kapten Oda. Oda mendengar bahwa putri dari keluarga terkaya di wilayah selatan, Sofia, datang menjadi sukarelawan di katedral dan dia datang untuk ikut meramaikan suasana. Melihat wakil kapten yang terlalu bersemangat itu, pikiran Sofia mulai berputar cepat. Jelas sekali, kepribadian. Oda sama sekali tidak cocok dengan kekhidmatan katedral. Tapi posisinya sebagai wakil kapten berarti dia memiliki gengsi dan juga kemampuan. Karena DIA bisa tinggal di sini selama 1 minggu. Bagaimanapun juga, tidak ada salahnya untuk mencari tahu tentangnya. Jadi, DIA mulai menyelidiki. Anda sangat bersemangat. Orang-orang di sekitar Anda pasti sangat menyukai Anda. Bukan? Oda tampak sedikit malu, lalu membenarkan bahwa memang begitulah keadaannya. Sama sekali tidak sadar bahwa para ksatria tidak jauh di belakangnya sedang menatapnya dengan tatapan kosong. Oda dengan semangat mengajak Sofia untuk bekerja di Ordo Ksatria. Ini persis seperti yang dia inginkan. Tetapi di luar, dia masih berpura-pura mempertimbangkannya. Oda dengan cepat menjelaskan bahwa para relawan yang ditugaskan ke Ordo Ksatria biasanya melakukan pencatatan inventaris ikai di tempat-tempat seperti perpustakaan atau gudang senjata. Jadi, itu tidak terlalu melelahkan. Sofia pikir itu benar-benar sempurna. Dia membayangkan saat dia tidak bisa meraih buku di rak yang tinggi. Seorang pria tampan tiba-tiba mengulurkan tangan dari belakang untuk membantunya. Atau saat dia tidak bisa mengingat nama-nama senjata, pria itu akan tertawa dan membantunya menuliskannya. Pada saat itu, sebuah suara menginterupsi mereka. Kau kelihatannya santai sekali. Adi dengan cepat menjelaskan. Dia hanya datang untuk menyapa relawan baru. Sofia juga menyapa Adrian dengan sopan. Tiba-tiba, Adi menyadari tatapan Kapten Adrian ke arah Sofia. Seperti seseorang yang melihat anak kucing yang menghalangi jalan. Dia tidak bisa mengambil dan membuangnya, tetapi juga tidak bisa menghunuskan pedang padanya. Penemuan ini sangat membangkitkan minatnya. Dan dia bertanya dengan antusias, "Kapten, ada apa? Kenapa Anda menatap Nona Sofia seperti itu? Apa kalian saling kenal?" Pikirannya yang tersembunyi terbongkar. Wajah Adrian menjadi muram, dan dia segera menyuruh Adi pergi berlatih. Sofia mengamati dari samping, merasa sangat terhibur. Adrian berbalik untuk berbicara dengan Sofia. Meskipun aku sudah mengatakan ini kemarin, kau sepertinya masih berpikir kalau semuanya terlalu sederhana. Sofia juga mengangkat kepalanya, menatap matanya, dan berkata dengan serius, "Aku menghargai keputusanmu untuk menolakku, tapi aku tidak bisa mentolerir kau meremehkan ketulusanku." Adrian mendesak, "Jadi kau tulus?" Sofia menegaskan bahwa setiap lamaran yang dia ajukan kepada seseorang datang dari niat yang tulus. Karena dia tahu betul bahwa setiap kata dan tindakannya menyebabkan pergerakan besar personel dan dana. Jadi, dia tidak pernah bermain-main dengan sembrono dengan orang lain. Adrian menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Bahkan jika dia bersikeras untuk tinggal, jawabannya tidak akan berubah. Sofia sebenarnya ingin berkata, "Memangnya, siapa yang bilang aku tinggal di sini untuk membuatmu berubah pikiran?"
Dia berkata bahwa lamarannya sudah berakhir kemarin. Aku tidak akan peduli dengan hal-hal di masa lalu, karena aku tidak punya waktu untuk itu. Alasan aku kembali adalah untuk mencari kandidat pernikahan yang baru. Katedral ini punya begitu banyak ksatria. Pasti ada satu yang akan cocok denganku. Lalu, dia memprovokasi. Kau tidak berpikir, aku tinggal di sini untuk membuatmu berubah pikiran. Kan, Adrian dengan cepat menyangkal, tapi ekspresinya terlihat buruk. Sofia tersenyum manis. Kalau begitu, baguslah. Entah kenapa, ada nuansa konfrontasi di antara mereka. Tak lama kemudian, waktu berdoa tiba, dan Adrian sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi sedetik kemudian, Sofia sudah pergi, dengan buku doa di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Sofia memenangkan ronde kali ini. Setelah berdoa, Jessica bergegas mendekati nonanya dan bertanya, apakah yang baru saja dia katakan itu benar? Tentang tidak lagi tertarik pada Kapten Adrian, dan sedang mencari orang lain. Sofia tertawa. Bagaimana mungkin jika itu kau? Setelah melihat Kapten Adrian, apakah ada orang lain yang akan menarik perhatianmu? Jessica tidak mengerti mengapa nonanya mengatakan itu pada Kapten Adrian. Apakah itu untuk membuatnya cemburu? Sofia menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Orang akan cemburu pada orang yang mereka sukai. Dan sudah jelas Kapten Adrian jelas tidak tertarik pada wanita. Sementara aku melakukan ini murni untuk menarik perhatiannya. Jika aku terus mengejarnya tanpa henti, dia pasti tidak akan peduli padaku. Tapi jika aku membuatnya berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu pada para ksatrianya, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengawasiku. Selain itu, dari percakapan kemarin, Sofia merasa bahwa Kapten Adrian sebenarnya tidak menolaknya. Lalu Rebecca, yang sedang mengawasi mereka, muncul dan mengatakan bahwa dia telah mengkonfirmasi tugas terakhir mereka, yaitu mencuci piring di dapur. Sofia tidak terlihat sampai waktu makan tiba. Pendeta wanita kepala bertanya dengan penasaran, kemana Nona Sofia pergi? Kenapa dia tidak datang untuk makan? Rebecca menjawab dengan sinis, Nona Sofia mungkin masih sibuk bekerja. Tugas yang kuberikan padanya tidak sulit. Tapi dia mungkin belum pernah melakukan pekerjaan kasar. Jadi dia butuh waktu lama. Sambil mengatakan itu, dia melirik ke arah Adrian dan mendapatinya tanpa ekspresi sama sekali. Yang semakin menguatkan pikirannya bahwa Kapten Adrian tidak tertarik pada Nona Sofia. Adrian tampak kecewa mendengarnya. Karena dia pikir bisa bertemu Sofia saat makan malam. Jadi, dia menawarkan diri untuk membantu. Rebecca menyela dengan dingin. Itu adalah tugas Nona Sofia sebagai sukarelawan. Lalu dia mulai bersikap sinis lagi. Mungkin dia sengaja tidak datang. Lagi pula, dia hidup dalam kemewahan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa terbiasa dengan makanan sesederhana ini? Aku dengar keluarga Sergio menggunakan sampahnya dan anggur untuk air mancur di pesta. Dan bahkan memindahkan seluruh pohon buah ke dalam mansion. Hidup begitu mewah sejak kecil. Sekarang dia malah melakukan pekerjaan sukarela. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Itu meragukan. Adrian, yang sedang makan dalam diam, tiba-tiba berdiri. Sepertinya sudah selesai makan. Tepat pada saat itu, seseorang lewat sambil membawa sepiring kentang. Tapi piringnya begitu penuh, sampai orang tidak bisa melihat siapa itu. Rebecca mengira itu adalah seorang pelayan yang membawa makanan dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia sudah selesai makan. Sofia berkata sambil tersenyum, maaf, aku belum makan. Lalu dia langsung duduk. Dan saat dia baru saja akan mulai makan, Adrian, yang tadinya hendak pergi, duduk kembali. Sofia tidak memikirkan hal lain sekarang, mengira bahwa pria itu takut. Dia punya niat tersembunyi dengan para ksatria lain. Jadi dia kembali untuk mengawasinya. Tapi, karena baru saja selesai mencuci ratusan piring, dia sangat kelelahan, hanya ingin cepat-cepat mengisi perutnya. Namun, Rebecca masih ingin mencari gara-gara. Berkata dengan sarkastis, semua orang di sini tahu seperti apa keluarga Sergio. Jadi, kau tidak perlu memaksakan diri untuk makan makanan yang tidak kau sukai. Sofia dengan tenang mengupas kentang di tangannya. Memaksakan diri kau sepertinya meremehkan kentang-kentang berharga ini. Menanam kentang itu tidak mudah. Pertama-tama harus memilih bibit kentang yang bagus. Lalu menyimpannya pada suhu yang tepat dan butuh waktu 3 bulan sebelum akhirnya bisa dipanen. Setelah mendengar apa yang kau katakan, aku merasa ada kesalahpahaman besar tentang keluarga kami. Kau bilang, kami menggunakan sampahnya dan anggur untuk air mancur di pesta.
Itu tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya, kami biasanya membuat air terjun, dan ayahku secara pribadi menggali sebuah kanal, khusus untuk mengalirkan anggur merah. Rebecca hanya berpikir bahwa Sofia sedang pamer. Sofia tidak menyangkalnya. Lagi pula, anggur merah, yang digunakan hanya pada hari pesta saja, bisa mendorong perkembangan pasar anggur selama 1 tahun penuh. Mana Shamu. Lalu dia menyinggung soal pemindahan pohon buah. Mereka memang memindahkan pohon buah ke mansion, tapi mereka menanamnya di rumah kaca dan menjual buahnya kepada publik dengan harga lebih murah. Selama percakapan itu, makanan di piringnya perlahan-lahan habis. Didi menyarankan agar dia makan roti. Tapi Sofia bilang dia mau. Namun karena datang terlambat, jadi tidak ada roti yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, para ksatria yang ada di ruang makan menawarkan roti mereka. Sofia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa lain kali dia akan datang lebih awal. Ketika mereka bertanya apalagi yang bisa dibantu, dia tersenyum manis, berharap mereka tidak menyisakan makanan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Adrian. Pria itu berpikir, dia punya niat pada para ksatria. Tapi sebenarnya, dia dari dulu hanya menginginkan Adrian seorang. Lalu dia membungkuk dan berkata, akan pergi lebih dulu. Ruang makan yang besar itu seketika menjadi hening. Setelah beberapa saat, Adrian tiba-tiba berkata, di sini terlalu berisik. Sang pendeta agung bertanya padanya sambil tersenyum. Tidakkah menurutmu ini menarik? Sepertinya kau masih belum jujur. Dia mendesak dengan cepat. Bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi pendeta tertinggi memiliki ekspresi yang seolah bisa melihat segalanya. Saat itulah, Adrian menyadari bahwa entah bagaimana, dia sedang memegang sepotong roti dan kemudian mencoba menutupinya. Dengan meletakkan roti itu di piring pendeta tertinggi, Anda harus makan lebih banyak. Pendeta tertinggi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Karena biasanya Adrian bahkan tidak akan memberinya segelas air. Lalu, Adrian menambahkan bahwa semakin tua Anda, semakin banyak nutrisi yang Anda butuhkan. Di sisi lain, di dapur, ratusan piring bersih, tersusun dengan rapi. Rebecca sepertinya tidak percaya bahwa seorang gadis manja bisa melakukan pekerjaan seberat itu. Berpikir bahwa Sofia hanya menggosoknya asal-asalan. Sofia langsung mengambil sebuah piring untuk menunjukkannya, menandakan bahwa bagian belakangnya bahkan lebih bersih. Rebecca masih tidak percaya dan membolak-balik tumpukan piring yang berbunyi nyaring, bertekad untuk menemukan satu saja yang tidak bersih. Sofia menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Rebecca benar-benar tidak masuk akal. Pendidikan berkelas yang diterimanya sejak kecil tidak mengizinkannya untuk ceroboh dalam hal apapun. Jadi hari ini, bahkan jika Rebecca memecahkan piring saat memeriksanya, dia tidak akan menemukan alasan untuk mengusir Sofia. Sofia dengan hati-hati menyarankan, kita harus membuat lemari penyimpanan untuk diletakkan di atas jendela. Dan sikat piringnya sudah sangat tua. Itu tidak hanya merepotkan, tetapi juga tidak efisien. Rebecca tampak tidak senang dan berbalik, meneriakkan ketidakpuasannya. Apa aku bertanya padamu tentang itu? Sofia menyadari bahwa terus berdebat hanya akan merugikan dirinya sendiri. Selain itu, saat dia dan Rebecca berselisih di ruang makan, pendeta tertinggi hanya mengamati dari samping. Yang berarti inilah wewenang yang diberikan pendeta tertinggi kepada Rebecca. Pendeta tertinggi membuat Rebecca mengawasinya dengan ketat, baik untuk meredakan ketidakpuasan biarawati lain maupun untuk mengujinya. Saat Sofia bersiap untuk pergi, Rebecca langsung menghentikannya, lalu tersenyum lebar. Bukankah kau bilang ingin mengganti sikat piring Sofia langsung menyesal? Menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Lalu, dia menghela napas pasrah dengan wajah muram dan bertanya di mana bahan untuk membuat sikat. Larut malam, Adrian sendirian di dekat air terjun. Pikirannya kacau balau, sepenuhnya memikirkan setiap senyuman dan kerutan dahi Sofia. Dia merasa benar-benar sudah gila. Dia belum pernah memiliki pikiran seabsurd ini sebelumnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Dia mempertimbangkan apakah ada kemungkinan di antara mereka, tapi sudah jelas bahwa dia tidak cocok untuknya. Dia adalah wanita paling duniawi yang pernah ditemuinya. Berpenampilan mewah, dan tidak tahu malu. Dia tidak tahu harus menyebutnya, pemberani atau blak-blakan. Dalam 13 hari, Uskup Agung akan kembali. Jadi, dia hanya perlu bertahan sampai saat itu. Saat itu juga, terdengar suara dari dekat. Sofia muncul dari semak-semak, mengumpat sambil membawa setumpuk dahan. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan ini. Lebih baik aku membenturkan kepalaku dan mati saja.
kapan semua ini akan berakhir. Tepat saat dia sedang mengumpat dan mengeluh, dia tiba-tiba menyadari ada Adrian di dekatnya, yang hampir membuatnya takut setengah mati. Dia tidak mengerti mengapa Adrian ada di sini selarut ini. Adrian terdiam dan mengatakan bahwa dialah yang seharusnya menanyakan pertanyaan itu. Sofia menjelaskan bahwa dia datang untuk mengambil dahan untuk membuat sikat. Setelah berbicara, dia menyadari bahwa Adrian basah kuyup dan terlihat sedikit berantakan. Dia tiba-tiba merasa harus berterima kasih kepada Rebecca dengan benar. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Adrian di sini. Memikirkan hal itu, dia dengan panik menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak mengikutinya dengan sengaja, ataupun merencanakan pertemuan ini. Dia benar-benar hanya disuruh bekerja. Sambil berbicara, dia menunjukkan ranting-ranting di tangannya. Adrian mengerutkan kening dan bertanya kemana pelayannya pergi. Sofia mengatakan bahwa Jessica sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah berbicara, dia menyadari Adrian sedang menatapnya lekat-lekat. Tepat saat dia berpikir, ada sesuatu di wajahnya. Dia mendengar pertanyaan dinginnya, "Apa kau tahu tempat apa ini?" Sofia membeku, dan kemudian mendengar Adrian menghela napas berat. "Seharusnya aku memberitahumu bahwa ada monster di sini." Sofia dengan cepat mengatakan dia tahu, tetapi merasa bahwa seburuk apapun sifat Rebecca, dia tidak akan membawanya ke tempat yang ada monster. Selain itu, ini menyangkut tujuan hidupnya. Jadi, bahkan jika Rebecca menyuruhnya untuk menebang pohon dan membawanya kembali, atau bahkan memindahkan gunung, dia tidak akan ragu sedetik pun. Sambil berbicara, Sofia berbalik sambil tersenyum. "Apa kau pikir aku tidak bisa?" Adrian tahu, dia benar-benar bisa. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia yakin bahwa Sofia tidak akan lari. Tidak peduli apapun yang diminta darinya. Jika dia ingin masuk Ordo Malam, semangatnya saja sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat. Tetapi yang dia inginkan adalah kontrak pernikahan dengannya. Setelah itu, mereka kembali bersama. Sofia memberitahu Adrian bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pewaris, dia bisa hidup dengan baik. Tetapi bawahannya harus mengembara di jalanan bersama keluarga mereka. Jadi, dia merasa apa yang dilakukannya benar-benar didasari oleh rasa tanggung jawab, menyadari hari sudah mulai sore. Dia akhirnya teringat pekerjaan di tangannya, hanya untuk mendapati tangannya kosong. Keranjang ranting itu telah berpindah ke tangan Adrian. Adrian berkata tanpa ekspresi, "Ayo, pergi bersama." Sofia semakin tidak mengerti dirinya. Jika pria lain yang melakukan ini, dia pasti akan berpikir, pria itu jatuh ke dalam perangkapnya. Dia mengikutinya dengan ragu-ragu, sambil memprotes bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal-hal yang mudah membuatnya salah paham. Adrian tetap menjawab tanpa ekspresi, "Jika aku menyuruhmu untuk tidak salah paham, apa kau benar-benar tidak akan salah paham?" Dia menjawab dengan santai bahwa tidak juga. Tetapi setelah tersadar, dia dengan cepat berkata, "Tentu saja." Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari pria itu melengkungkan bibirnya, sepertinya tersenyum. Tetapi saat dia menyadarinya, Adrian sudah jauh di depan, dan dia mempercepat langkahnya untuk menyusulnya. Akhirnya, kembali ke katedral. Sofia terengah-engah kelelahan. Di perjalanan, dia terus berusaha melihat ekspresi wajah pria itu dengan jelas. Tetapi pria itu tidak pernah membiarkannya menyusul. Setiap kali dia hampir menyusulnya, pria itu akan mempercepat langkahnya, dan ketika jarak di antara mereka bertambah, dia akan berhenti diam-diam dan menunggunya, yang hampir membuatnya gila. Adrian menyerahkan keranjang itu padanya. Tatapannya kembali seperti biasa, seolah menjauhkan orang asing. Sofia sekarang tahu bahwa dia pasti salah lihat. Sudah untung dia tidak meninggalkannya di gunung. Adrian mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di masa depan. Meskipun tidak terjadi apa-apa hari ini, monster bisa muncul kapan saja. Sofia menirunya. "Kau juga, hati-hati." Adrian bertanya dengan bingung. Apakah dia mengkhawatirkannya? Sofia tersenyum licik, mengatakan bahwa dia tidak sedang membicarakan monster, tetapi dirinya sendiri. "Apa kau tidak berpikir monster lebih berbahaya dariku?" Begitu. Lalu, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia hanya bercanda dengannya. "Kau tidak perlu khawatir. Aku tahu, kau tidak tertarik padaku. Jadi, aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil membawa keranjang ranting, meninggalkan Adrian yang berdiri sendirian. Setelah beberapa hari, Sofia sekarang sangat terampil dalam pekerjaannya, dan bisa menangani semua tugas yang diberikan Rebecca kepadanya dengan mudah. Ini membuat Rebecca, yang tidak bisa menemukan kesalahannya, menjadi sangat frustrasi.
Namun, setiap hari, satu-satunya hiburan adalah Kapten Adrian ada di sisinya. Melihat ekspresinya yang muram, Rebecca berpikir bahwa dia juga sedang dalam suasana hati yang buruk karena melihat Sofia sedang asyik mengobrol dengan para ksatria lainnya. Dia mulai mengompori suasana. Lihat, sebagai orang yang percaya Tuhan, bagaimana bisa perkataan dan tindakannya begitu gegabah. Adrian perlahan setuju. Memang sangat gegabah. Kata-kata itu tanpa ragu memberikan semangat besar untuk Rebecca. Dia tahu kalau Kapten Adrian akan memahaminya, tapi tidak peduli apa yang dia katakan. Semua orang menganggap kata-katanya hanya angin lalu. Bahkan para pendeta wanita lainnya pun terpesona oleh Sofia. Rebecca berbalik, sambil berkata, terkadang seseorang harus mengambil alih komando. Kemudian, dia bertanya pada Adrian, bagaimana cara menangani ini? Adrian menjadi serius dan berkata, kirim orang-orang itu ke sel isolasi. Rebecca langsung berpikir itu sedikit berlebihan. Lagi pula, Nona Sofia dan Jessica hanyalah gadis biasa. Padahal, dia tidak tahu kalau yang Adrian maksud adalah para ksatrianya. Begitu menyadarinya, Adrian terdiam sejenak, kehabisan kata-kata. Setelah hening cukup lama, dia bergumam pelan. Ini benar-benar tidak pantas. Rebecca mengira Adrian sedang membicarakan Sofia dan langsung setuju. Benar, ini memang sangat tidak pantas. Kemudian, dia mengatakan kalau Sofia pasti punya seseorang yang diam-diam membantunya untuk bertahan selama ini. Kalau tidak, ini tidak masuk akal. Lalu, dia menyarankan untuk mencari seseorang untuk mengawasi Sofia. Dan kandidat terbaik saat ini adalah ksatria wanita Milka. Adrian langsung menolak, lalu dengan serius menyatakan bahwa Milka terlalu peragu untuk mengawasi orang lain. Dengan tenang, Rebecca menyarankan wakil kapten, bahkan sebelum dia selesai bicara, usulnya sudah ditolak. Adrian menatap kerumunan yang ramai. Pada rambut merah yang sangat mencolok itu, dia terlihat mampu mengawasi seseorang. Kini, akhirnya, Adrian memutuskan untuk mengawasi Sofia secara pribadi. Di sisi lain, Sofia menerima sepucuk surat dari Gail. Gail mengatakan bahwa ayah mereka akan menunda kepulangannya karena insiden runtuhnya jembatan. Sofia menghela napas lega yang sangat besar setelah membaca itu. Kemudian, Gail juga menyebutkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan Sofia. Mengira Sofia pergi ke katedral karena menderita pukulan batin yang sangat berat. Sofia membaca ini sambil menggertakkan giginya. Dia tahu ini adalah cara adiknya mengujinya. Dia sudah bisa membayangkan adiknya itu menyeka air mata sambil menghasut orang lain. Berpura-pura hidupnya hanya tersisa beberapa hari. Adiknya itu masih saja berpikir untuk mengganggunya setiap hari. Sofia merasa adiknya ini menyedihkan sekaligus menyebalkan. Sofia teringat, kalau awalnya dia khawatir, adiknya itu akan merugikan keluarga. Jadi, dia tidak mengirimnya ke ibu kota, melainkan menahannya di rumah. Mungkin karena adiknya tidak punya tempat untuk melampiaskan energi jahatnya, sehingga terus mengarahkannya pada dirinya. Tapi menyebutnya orang yang jahatnya tidak bisa diperbaiki lagi itu berlebihan. Lagi pula, hal-hal buruk yang dilakukannya hanyalah hal sepele. Tapi, secara umum, dia tetaplah seorang karakter antagonis. Sofia tidak boleh lengah sedikit pun, selama dia tidak ada. Siapa yang tahu cara apa yang akan digunakan adiknya itu untuk menyusup ke serikat dagang? Tiba-tiba, raut wajah Jessica berubah saat melihat catatan tambahan di akhir surat. Di akhir surat, Gail menulis bahwa Caden menjadi jengkel karena tidak menerima balasan dari Sofia belakangan ini dan ingin kembali. Jessica gemetar ketakutan saat membaca ini. Jika Tuan Caden kembali dan mendapati Sofia bekerja sebagai biarawati di katedral, akibatnya tidak terbayangkan. Sofia meremas surat itu, berkata bahwa mereka harus mempercepat prosesnya. Jessica mengatakan pada nonanya untuk tidak terpaku pada satu orang saja. Ksatria-ksatria lain juga hebat. Siapapun yang nona pilih, mereka pasti akan langsung setuju. Tapi Sofia bersikeras bahwa itu harus Adrian. Jessica tidak mengerti sejak kapan nonanya jatuh cinta begitu dalam. Lagi pula, bukankah beberapa hari yang lalu nonanya mengatakan hal yang berbeda? Dan dia pikir, nonanya bukanlah orang yang hanya memandang penampilan saja. Sofia tersenyum licik. Tentu saja tidak. Itu bukan satu-satunya hal yang dia perhatikan, meskipun dia belum lama mengenal Adrian. Dia bisa menyadari bahwa kehidupan, filosofi, dan nilai-nilai mereka sangat berbeda. Adrian adalah seorang bangsawan yang sopan dan tahu batasannya. Meskipun sifat-sifat berkelas itu tidak berarti apa-apa baginya, tapi yang terpenting adalah
Pria itu menghormatinya. Pada malam mereka kembali bersama ke katedral. Adrian mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, tapi tidak memandangnya dengan superioritas. Dia juga tidak memberinya perlakuan khusus, karena Sofia dari keluarga Sergio. Yang terpenting, matanya berbentuk bulan sabit malam itu seolah-olah tersenyum. Meskipun mungkin saja dia salah lihat, bisa mengobrol senyaman ini dengan pasangan kawin kontrak. Sudah merupakan hal yang langka. Terlebih lagi, selama berinteraksi dengan para ksatria akhir-akhir ini, dia semakin sadar kalau tidak ada pria yang lebih baik dari Adrian. Keesokan harinya, Rebecca berkata dengan senyum lebar bahwa Sofia tidak perlu lagi berada di dapur. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Sofia diam-diam merasa senang mendengarnya. Bertanya-tanya, apakah dia akhirnya bisa bekerja dengan ordo malam. Setibanya di tujuan, dia akhirnya mengerti mengapa Rebecca tersenyum begitu gembira. Ternyata, dia harus mengurus sekelompok anak dalam masa pelatihan. Saat melihat wanita cantik itu, anak-anak itu langsung mengerumuninya Milka, bahkan harus datang dan berteriak untuk menyuruh mereka kembali berlatih. Sofia bertanya, apakah Kapten Adrian yang mengatur agar dirinya ditempatkan di sana? Milka pun kehabisan kata-kata membahas hal ini. Eyuna diat omna, awalnya mereka berencana menugaskan Nona Sofia ke gudang senjata. Tapi Adrian menolaknya, dengan alasan terlalu banyak kesatria yang keluar masuk tempat itu. Sehingga pasti akan berisik. Setelah itu, mereka memutuskan mengirim Nona Sofia ke perpustakaan. Tapi itu juga ditolaknya. Pada akhirnya, Sofia ditugaskan di sini. Milka mengatakan padanya, ada pendeta dan biarawati lain yang membantu. Jadi dia hanya perlu mengurus satu anak yang sedang mengayunkan pedang secara membabi buta di lapangan terbuka. Setelah mengatakan itu, Milka terlihat sedikit malu dan buru-buru menambahkan, anak itu sudah mengambil kelas filsafat dan akan segera tenang. Mendengar hal itu, Sofia merasa lega. Setidaknya, itu berarti kemungkinan besar nyawanya tidak akan terancam. Setelah menjelaskan tugasnya, Milka pun pergi. Kini, di padang rumput yang luas itu hanya tersisa Sofia dan seorang anak bernama Nero. Melihat, Sofia mendekat. Anak itu berteriak kasar. Siapa kau? Kusarankan kau enyah dari sini. Aku bisa menangani masalah sepele ini sendirian, karena tidak melihat reaksi apapun darinya. Dia berteriak lagi. Apa kau tidak dengar siapa aku ini? Sofia langsung bisa menebak kalau anak ini sudah dimanja sejak kecil. Berpikir bahwa dunia seluruhnya harus berputar di sekelilingnya. Sofia tahu betul kalau menghadapi anak seperti ini memerlukan metode khusus. Jadi dia pun langsung melancarkan serangan. 3 pertanyaan. Apa kau pikir hanya kau yang memiliki kedamaian? Apa kau pikir hanya kau yang istimewa di dunia ini? Apa kau pikir hanya kau satu-satunya yang tidak dipahami? Nero cukup terkejut, lalu berteriak marah pada Sofia. Kalau ayahku tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Sofia tersenyum lebar. Kalau ayahku yang tahu, dia mungkin juga tidak akan melepaskanmu. Melihatnya berteriak marah, Sofia memutuskan untuk terlebih dahulu membantunya menghentikan kebiasaan buruknya. Berbicara kasar, kalau ayahmu begitu menyayangimu, kenapa dia mengirimmu kemari? Lalu Sofia berkata dengan misterius, ini adalah akademi pelatihan tempat kau bisa mati kapan saja. Seperti yang diduga, Nero langsung ketakutan. Dia terdiam kaku, tapi masih dengan keras kepala menolak. Mengatakan, tidak akan percaya pada omong kosongnya. Sofia dengan tenang menuntunnya. Bukankah sudah ada tanda-tandanya sebelumnya? Orang tuamu mengirimmu ke sini. Seperti ibumu yang menangis sambil memelukmu, ayahmu yang minum sendirian dini hari atau menghela napas setiap kali melihatmu. Melihat ekspresi terkejutnya, dia tahu tebakannya benar. Dia terus menakut-nakutinya. Bahkan jika sesuatu terjadi padamu di sini, tidak akan ada yang tahu siapa pelakunya. Nero sangat ketakutan dan menunjuk Sofia sambil berteriak, kamu mau mencelakaiku, orang dewasa, macam apa kamu ini? Sofia berpura-pura terlihat galak. Karena kamu tahu aku orang dewasa. Jangan menunjuk-nunjukku, atau akan kupatahkan jarimu saat itu juga. Nero mundur ketakutan. Sofia tahu gertakannya berhasil. Meskipun metodenya sedikit berlebihan, tapi Nero sudah sangat mengerti kekuatan latar belakang keluarga. Jadi, seseorang perlu memberinya pelajaran sebelum dia.